Laporan ternyata dari Nopi semua datang, ya namanya kita semua akan kembali ke sana. Ya. Di sini saya lihat semua tidak ada kesombongan, semua rendah hati ya. Dan saya menghargai juga sikap di suasana momen ini Pak Inspektur Jenderal Ricky Sitohang. Beliau mundur menjadi pengacara yayasan. Beliau tahu menjelaskan kenapa mundur. Saya rasa sudah satu persepsi dengan kami, itu menyangkut landasan moral dari seorang pengacara. Beliau adalah seorang jenderal berpengalaman yang tahu persoalannya dan beliau sudah berusaha mencegah. Nah, tapi kita lihat perkembangan selanjutnya. Bagi saya, hari ini adalah silaturahmi yang terus dijaga untuk bekal nanti di surga. Hidup hanya sekali, harus saling peduli. Kemudian saya menilai masih positif Denny Sumargo, masih positif. Karena belum ada bukti bahwa uang itu sudah diserahkan. Kenapa saya percaya? Saya nggak mau berantem dua kali sama Denny Sumargo. Saya nggak mau ribut, ya. Terserah Agus nanti memilih pengacara siapa yang bisa berani untuk mempertahankan hak daripada Agus. Bagi saya, Denny Sumargo itu adalah atlet, gitu. Ya sport. Artinya dia orangnya sportif. Gitu. Makanya kalau berhadapan dengan atlet olahraga itu lebih sport. Ketika kita bersalaman, kita tetap kawan, selesai, bukan lagi mencari-cari ngotak-otik segala macam. Ya, makanya ada istilah mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Karena saya sakit, saya olahraga jadi saya sehat gitu. Jangan kita olahragawan tapi kita ada persoalan gitu. Ribut sana, ribut sini, atur goreng sana, goreng sini gitu. Nah, jadi selama saya menganggap itu adalah orang-orang yang sehat di sekitar saya rasa akan jalan. Tapi apabila ya ada orang memiliki sikap-sikap atau sifat-sifat kelihatan seperti artis, atlet, tapi nggak sportif gitu. Nah, itu yang saya pikir jangan salahkan lagi jika ada pengacara yang mundur, ada lawan yang melawan, ada pengacara nambah lagi ya. Ya karena kalau jadilah artis itu atlet itu atlet yang sportif, jangan atlet yang boti ya. Tahu nggak boti ya? Nggak tahu Bang. Ya kelihatan gagah tapi gagal, itu kira-kira. Nah, saya mau hubungan kita untuk membantu orang buta itu dengan penuh rasa cinta, bukan dengan TikTok atau tik otak-atik, di otak-atik doang ya, sehingga penderitaan semakin panjang. Tapi dengan mundurnya Pak Ricky malam ini, wah saya merasa, ya saya nggak merasa Pak Ricky meninggalkan mendukung kita, tapi saya melihat, saya bangga banget ada lawyer jenderal yang punya sifat yang tidak bisa dikendalikan. Karena selama ini saya lihat lawyer-lawyer lawan itu Pak, itu mereka terbengkalai gitu aja, nggak ada penghargaan eksistensi, hanya menawarkan, mendamaikan. Tidak ada rasa terima kasihnya. Jadi semakin ini curang dan mengalahkan Agus, mereka semakin baik. Tapi ketika mereka udah kembali menyadari bahwa sebenarnya yang kita perjuangkan itu apa? Kenapa ribet persoalan yang tidak selesai? Sehingga uang itu tidak jadi milik Agus. Padahal peruntukannya baik Dirjen Menteri Sosial mengatakan itu untuk Agus. Ya, jadi siap-siap saja, ya saya masih menasihati, walaupun sudah berangkat ke NTT, kalau bisa janganlah dikasih uang sana. Dan orang NTT janganlah terima uang itu. Uang itu ada bersengketa. Itu untuk membantu orang buta yang sekarang masih menderita. Kalau kalian di sana masih sehat, masih ada Pemda, masih banyak yang lain membantu gitu. Dan sudah diingatkan Bapak adalah mantan Kapolda sana agar hati-hati, lihat perangkat, jangan sembarang orang membawa uang ke sana kemudian membagi-bagikan, melemparkan masalah ke daerah konflik ataupun daerah bencana alam. Jangan sampai terjadi bencana kemanusiaan. Karena yang kalian lawan ini adalah manusia yang butuh pertolongan, bukan pernyolongan. Oke. Terima kasih. Oke, Bang. Bang RD tambahin Bang RD. Bang RD lah mungkin Bang. Untuk yang rumahnya mau. Gimana Bang mungkin arah penjelasan Pak Wali? Oke baik, teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah saya sekarang udah berkumpul dengan para rekan advokat dan kebetulan saya sudah berjabat tangan dengan Bang Farhad Abbas, dengan Pak Jenderal, dengan Pak John LBF, dengan Pak Herwanto, dengan Kasil dan semuanya ya tentunya ya. Jadi begini teman-teman, cuman kan di sini menyisakan satu perjalanan lagi di mana yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan, Pak Alvin Lim, SHMH, seorang advokat, rekan kita sudah dipanggil oleh Allah. Dan mungkin tahu sendiri pelaporan di Polda Jabar menyisakan tinggal saya, ya. Ya mungkin juga mudah-mudahan dari pihak Nopi juga
tergugah hatinya ketika tahu permasalahan ini sudah menyatukan kita di sini. Jadi hari ini dari semua para advokat berkumpul, dan saya kira kalau bertemu, bercengkerama, berkomunikasi nggak ada masalah teman-teman. Kita baik-baik sebetulnya dari awal, semua orang di sini punya niat baik ya. Nanti kita lihat saja. Kemarin kan 1 hari atau 2 hari NP dipanggil ke Polda Metro terkait BAP, dan beliau Alvin Lim sudah meninggalkan kita semua. Nanti kita lihat saja terkait untuk RD Law apakah masuk dilanjutkan atau tidak. Yang jelas saya menghargai proses hukum. Ada pertanyaan lagi? Sosok beliau seperti apa di mata abang mungkin? Oke. Karena sempat komunikasi juga. Siap. Ya. Jadi 1 hari beliau sebelum berpulang ke Rahmatullah, beliau video call dengan saya, video call dengan rekan PB, bervideo call dengan Pak Irjen juga. Jadi beliau adalah orang yang sangat bijaksana, dan kebetulan beliau menyampaikan saya meminta maaf kepada Bang RD Law, kepada Pak Jenderal, kepada Herwanto, ya kan? Dan itu adalah kata-kata terakhir yang disampaikan oleh beliau kepada saya, sehingga saya merasa aneh. Kenapa? Kok dia tiba-tiba, dan dia pun sebelum dia menyampaikan di berita media, dia menelpon saya kayaknya akan mencabut laporan untuk NP. Nah itu mungkin tanda-tanda bahwa beliau juga nanti akan terjadi sesuatu, tapi ternyata benar teman-teman. Tapi mulia sekali ya, beliau mencabut laporannya NP, meminta maaf kepada rekan sejawat kita Herwanto, meminta maaf kepada semuanya, Pak Irjen Riki Sitohang dan sebagainya. Itu mulia sekali. Jadi beliau sosok pembela, dan di mana beliau sudah menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam membela hak klien. Begitu kira-kira. Bang, mungkin kemarin bisa dijelaskan sedikit kemarin apa sih yang diomongin waktu 2 hari sebelumnya ya? Sempat bertelepon-teleponan ya? Iya. Apa sih yang diomongin, Bang? Yang diomongin itu gini, kebetulan saksi dari barang bukti yang dipegang oleh Alvin Lim itu akan minggu depan ini ya akan dilaporkan di Mabes Polri, dan kebetulan saksi dari orang yang diberikan KTP tersebut dia akan bergegas ke Jakarta. Jadi yang disampaikan itu Bang RD, saya menyampaikan ke Bang RD, saya tidak pernah menerima dokumen apapun dari Bang RD. Jadi takutnya kan publik melihat bahwa Bang RD yang memberikan bahan tersebut. Ternyata kan Bang Alvin Lim mendapatkan dari sosok seseorang yang memang patut diduga dirugikan dan akan menjadi saksi. Tapi sudahlah, itu sudah terjadi dan Bang Alvin pun sudah tenang. Mudah-mudahan beliau ada di sisi Tuhan yang baik. Nah, cuman yang saya sedihkan itu kebetulan saya tahun baruan pun saya di rumah Bang Alvin Lim. Jadi saya tuh orang yang mungkin saat-saat terakhir saya berada di rumah beliau, di samping beliau berdiskusi, dan kebetulan diskusinya luar biasa sekali. Yang ada saya mau mencabut laporan NP, saya mau melakukan permintaan maaf secara terbuka, itu luar biasa. Dan itu Tuhan menggiring sosok Alvin Lim ke di akhir hidupnya ke hal yang sangat mulia dan lebih baik, teman-teman. Oke. Mungkin Bang doa apa sih bisa berdoa seperti ini? Oke, buat Cici, buat Victory yang kebetulan saya juga kenal dengan keluarga besar beliau. Beliau sosok yang baik, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, juga kemuliaan. Umur kita nggak tahu ya kan, cuman saya apresiasi Cici adalah sosok istri yang luar biasa, dan Victory adalah sosok anak yang luar biasa yang menjadi depender buat bapaknya. Ya mudah-mudahan kita semua berdoa, mudah-mudahan orang yang kita cintai, Alvin Lim, tenang di sisinya, dan yang ditinggalkannya diberikan kesabaran dan diberikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hidup yang lebih baik.